Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke anak-anak, setelah tadi kalian belajar tematik, sekarang kita akan masuki pelajaran kita yang kedua, yaitu pelajaran agama Katolik. Nah, kita akan masuk ke pelajaran ke-14, yaitu orang beriman melaksanakan perintah Allah. Pembelajaran ke-14, orang beriman melaksanakan perintah Allah. Dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang Abraham. Abraham adalah bapak orang beriman karena melaksanakan kehendak Allah. Ia pergi dari kampung halamannya untuk pergi ke Kanaan, sebuah negeri yang dijanjikan oleh Allah. Ujian terbesar yang dilalui oleh Abraham adalah diminta oleh Allah mengorbankan Ishak, anaknya. Begitu juga Bunda Maria. Ia disebut sebagai teladan orang beriman karena pasrah kepada kehendak Allah dengan melahirkan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Kita ambil sikap doa yang baik. Kita buat tanda kebenaran Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memanggil Abraham untuk melaksanakan kehendak-Mu. Engkau juga telah memilih Bunda Maria untuk melahirkan Yesus Putra-Mu. Bantulah kami agar dapat meneladan Abraham dan Bunda Maria yang sangat percaya dan pasrah kepada-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita siapkan dulu buku agama kita. Belajar mengenal Yesus kelas 2. Kita siapkan buku dan buku cetak dan juga buku tulis agama. Kita persiapkan juga alat tulis kita sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran. Kalian buka halaman 156. Oke anak-anak, kita mulai pelajaran agama kita hari ini. Pelajaran ke-14, orang beriman melaksanakan perintah Allah. Oke, kita mulai halaman 155 bagian bawah. Mari mengamati. Oke anak-anak, di situ kalian akan mengamati gambar Bunda Maria menerima malaikat Gabriel. Kemudian gambar yang ketiga, seorang anak sedang menyapu, dan gambar yang ketiga, anak sedang belajar. Oke, mari kita jawab pertanyaan berikut secara lisan. Yang pertama, ceritakan apa yang kamu lihat pada gambar tersebut. Yang pertama adalah Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Yang kedua, anak yang membantu orang tuanya menyapu. Dan yang gambar yang ketiga adalah anak yang rajin belajar. Yang kedua, apakah gambar tersebut menunjukkan orang beriman? Ya, yang pertama menunjukkan bahwa Bunda Maria adalah orang beriman karena menerima perintah Allah bahwa dia akan mengandung seorang penebus, walaupun dia sendiri bingung karena belum mempunyai suami. Namun dia pasrah kepada Allah, yang mematuhi perintah Allah. Kemudian gambar yang kedua, seorang anak membantu orang tuanya menyapu lantai.
itu juga tanda orang beriman. Oh, ia mematuhi perintah Allah, itu hormatilah bapak ibumu. Dan yang ketiga juga anak rajin belajar, juga menunjukkan anak beriman, mematuhi perintah Allah, itu hormatilah bapak ibumu. Yang ketiga, sekarang apa tandanya bahwa orang itu beriman? Orang itu beriman tandanya adalah mematuhi perintah Allah. Oke. Itu tadi mari mengamati. Nah, sekarang di halaman 157 membaca kisah peta harta karun. Mari kita baca bersama, kalian sambil menyimak di halaman 157. Seorang pemuda menemukan botol yang terapung di pinggir pantai. Ia membuka gabus menyumbat botol dan mengeluarkan kertas mirip peta harta karun. Namun ia meragukan isinya. Ia lalu mengembalikan kertas tua itu ke dalam botol, menyumbatnya dengan gabus dan membuangnya kembali ke laut. Beberapa saat kemudian, botol itu pun ditemukan oleh pemuda lain. Ia penasaran kebenaran harta karun itu, lalu mencoba berjalan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta tersebut, yaitu sekitar 30 meter ke tengah laut. Tetapi ketika tinggi air laut mencapai paha, ia pun memutuskan untuk berhenti. Sepertinya ini jebakan, lebih baik aku tidak melanjutkannya, katanya. Pemuda itu pun memutuskan untuk kembali ke pantai, membuang kembali botol yang berisi peta harta karun itu kembali ke laut. Berbeda dengan dua pemuda yang tadi, seorang pria menemukan botol itu terapung di laut. Setelah mempelajari isinya, pria itu pun mulai berimajinasi tentang banyaknya harta karun yang akan dia dapatkan. Ia kemudian menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta tersebut. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, pria itu menyelam berulang kali untuk mencari sesuatu yang ditunjukkan oleh peta harta karun itu. Karena kelebihan, ia untuk berhenti atau menyerah. Akhirnya peta itu pun dimasukkan kembali ke dalam botol, ditutup dan dibuangnya kembali ke laut. Beberapa hari kemudian, ada pria lain yang menemukan botol itu. Pria itu pun mempelajari peta tersebut dengan seksama, lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta tersebut. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, pria itu menyelam berulang kali. Setelah beberapa saat, ia berhenti sejenak untuk memikirkan cara yang lebih baik. Ia lalu naik ke perahu dan kembali ke daratan untuk menyewa perlengkapan selam. Kemudian, ia kembali menuju ke tempat harta karun itu berada. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia pun kembali menyelam. Pria itu mulai menyisir sekitar lokasi yang ditunjukkan oleh peta. Tak lama ketika ia menyelam semakin dalam, ia melihat sebuah kotak harta karun yang agak tertutup pasir. Saat kotak dibuka, ia sungguh gembira ketika melihat kotak tersebut penuh berisi emas dan berlian. Untuk mendapatkan harta karun diperlukan sebuah perjuangan. Pemuda pertama, pemuda kedua, dan pemuda ketiga tidak berhasil mendapatkan harta karun seperti yang ditunjukkan dalam peta itu. Pemuda yang terakhirlah yang mendapatkan harta karun karena dia berusaha dengan keras. Ia melakukan apa yang ditunjukkan oleh peta harta karun tersebut. Kita diharapkan untuk berusaha keras agar dapat mencapai tujuan kita. Oke, nah, itu tadi bacaan tentang peta harta karun. Nah, seperti yang penyelam terakhir tadi atau pemuda keempat tadi, kita juga diharapkan seperti itu. Sebagai seorang beriman, kita juga harus
mempunyai tekad, usaha yang keras untuk mencapai tujuan kita. Tidak ada keberhasilan yang tiba-tiba datang kepada kita. Semuanya membutuhkan perjuangan. Kalau kita ingin juara kelas, kita ingin rank 1, ya kita rajin belajar. Kita berusaha. Tidak hanya main-main saja, tidak hanya game online saja, tetapi kita juga harus belajar, dan juga hidup kita harus disiplin. Dengan kedisiplinan kita akan bisa mencapai cita-cita yang kita harapkan. Ya anak-anak, sekarang kita jawab pertanyaan di bawah ini. Silahkan anak-anak jawab nomor 1 sampai dengan nomor 4 di buku tulis kalian. Kalian kerjakan, kalian bisa lihat dari bacaan di atasnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke halaman 160. Amatilah gambar berikut. Dengarkan bacaan kitab suci yang dibacakan oleh gurumu. Oke, Bapak akan membacakan bacaan dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 19. Abraham mempersembahkan Ishak. Abraham mempersembahkan Ishak. Kejadian bab 22 ayat 1 sampai dengan 19. Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunanlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan.
Sebab sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersebia, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya, bacaan kitab suci berikutnya adalah Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan kesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya anak-anakku, kalian tadi sudah membaca 2 petikan kitab suci. Yang pertama dari Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 19. Yang kedua adalah dari Perjanjian Baru, dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Yang pertama menggambarkan betapa Abraham setia kepada Allah. Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, Ishak, untuk dikorbankan. Namun Tuhan sudah bisa memaklumi, sudah bisa menerima kesetiaan Abraham, maka anaknya tidak jadi dipersembahkan, tidak jadi disembelih, namun diganti dengan anak domba. Yang berikutnya adalah Maria
yang menerima kabar bahwa dia akan menjadi seorang ibu penebus. Walaupun dia bingung, walaupun dia takut karena dia belum bersuami, namun Tuhan tetap menguatkan dia dan Tuhan memberikan rahmat padanya. Dan Bunda Maria dengan setia mengikuti perintah Tuhan. Oke, dari dua bacaan tersebut dapat kita petik maknanya, yaitu bahwa kalau kita setia kepada Allah, kita setia kepada Tuhan, maka kita sebagai anak-anaknya pasti akan mendapatkan berkat. Bunda Maria dianggap sebagai perawan, Maria sebagai Bunda Maria dianggap ke surga tanpa noda, kemudian menjadi ratu surgawi. Abraham keturunannya tidak berkesudahan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Itu dua bacaan dan dua tokoh yang menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena selanjutnya kita jawab latihannya 1-5. Silahkan kalian kerjakan dalam buku agama kalian masing-masing. Aku tulis, kalian kerjakan. Nah, dan satu lagi tugas kalian adalah buatlah moto. Tahu moto kan? Seperti contoh berikut. Aku mau menjadi anak yang rajin belajar sesuai dengan harapan orang tua. Nah, kalian buat kata-kata seperti itu. Misalkan, aku ingin membahagiakan orang tuaku atau dan sebagainya. Nah, kalian buat dalam buku kalian tulis, kemudian kalian hias. Nah, tugas-tugas kalian jangan lupa difoto dan dimasukkan ke dalam Google Classroom. Oke anak-anak, demikian pelajaran agama hari ini. Inti dari pelajaran hari ini, kita harus tetap bersyukur dan kita harus setia dan melaksanakan perintah Allah. Oke, untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil Abraham dan memilih Bunda Maria sebagai teladan iman kami. Bantulah kami agar dapat meladani mereka dan melaksanakan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya anak-anak, demikianlah pelajaran agama hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan, dan satu lagi tetaplah setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kalian. Sampai jumpa. Jalani hari dengan 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat.